Hei pengen ambil lagi di sini, pusing ya. Well, gue awalnya juga pusing dan baru kali ini di series Loki gue harus sampai ngulik 2 sampai 3 kali yang biasanya cuma 1 sampai 2 kali udah dapet apa yang dimaksud dan apa yang gue temuin. Tapi gue harap apa yang gue buat ini bakal bisa membantu menjelaskan apa yang dibingungin banyak orang. Gue yakin. Tapi ya kalau misalnya berbeda pendapat bisa nanti diskusin, tapi sekarang saatnya kita ke pembahasannya aja langsung. Let's go! Akhirnya jawaban soal kastil yang ada di akhir episode 5 terjawab nih, yaitu Citadel at the End of Time. Dikelilingi oleh Secret Timeline dari MCU yang selama ini kita ikutin, terdengar dari suara-suara dialog yang pernah didengar di film atau series sebelumnya. Lalu saat masuk ke kastil itu, kita sempat ditunjukkan ada 4 patung dengan 3 timekeepers yang selama ini kita lihat di gedung TVA. Dan 1 patung rusak serta jatuh di situ. Ini menarik banget, langsung mencuri perhatian gua. Karena terkait referensi di komik yang memang ada anggota keempat diasingkan ke Mesir bernama Oracle of Siwa, yang udah nggak punya kemampuan time travel, cuma bisa lihat kemungkinan lain dari timeline yang ada. Dan nantinya nih, bisa berkaitan sama tim Fantastic Four. Kalau keturunan varian Kang lainnya punya anak bernama Ramedes, yang membuat Fantastic Four terlempar ke Mesir kuno. Dan soal Mesir ini kita sempat ditunjukkan ada ikonnya ya, yaitu Sphinx, yang muncul di episode 5 semakin membuka kemungkinan cerita ini terwujud. Beralih ke referensi soal Hunter B-15 nih, yang akhirnya tahu varian lain dari Renslayer karena petunjuk soal sekolah Franklin D. Roosevelt yang ada di Pensil dan jadi souvenir buat Ravonna dari analis lain yang sempat diceritakan sama dia. Dan mungkin sempat mampir ke sekolah ini, terus nggak sengaja nemuin varian lain dari Ravonna. Kenapa bisa bilang begitu? Terlihat di sertifikat milik karakter yang ada di 2018 ini, ada nama Rebecca Turminet, yang merupakan nama lain dari Ravonna di komik. Sebuah easter egg yang berpengaruh nih ke depannya. Lanjut ke He Who Remains, yang bercerita panjang lebar dan menampilkan bahwa dia ini sosok yang baik dan benar gitu. Tidak mau membiarkan varian lain dari dirinya untuk menguasai timeline yang akan memulai multiversal war lagi, tapi memang mengorbankan varian lain dari masing-masing timeline ini. Jadi ya mereka hilang, nggak punya hak hidup atau kebebasan. Yang membuat Sylvie juga jadi balas dendam gitu ke siapa yang membuat ini semua gitu. Pernyataan He Who Remains tadi mungkin jadi hal yang ingin disampaikan ke Ravonna Renslayer lewat Miss Minutes, yang tahu dia bakalan dibunuh gitu sebagai antisipasinya. Dan membawa Ravonna mencoba mencari hak kebebasan dari petunjuk yang dikasih sama He Who Remains dan pamit ke Mobius, yang ternyata memang tugasnya juga ingin menyelamatkan semua kebebasan dari masing-masing varian. Setidaknya dari episode ini kita jadi tahu soal gimana He Who Remains merupakan varian yang bisa eksperimenin Elliot buat berusaha hentiin varian lainnya, biar seluruh semesta tetap harmonis. Sempat disebutin bahwa varian dia di abad ke-31 merupakan seorang ilmuwan yang membuat semua ini bermula. Bahasannya kita lanjut nanti di akhir topik, setidaknya kita tahu varian lain dari He Who Remains ini jahat-jahat lah ya. Sylvie dan Loki ternyata punya alasan kenapa dia bisa sampai di Citadel at the End of Time, yang memang diskenarioin sama He Who Remains biar bisa ambil alih posisinya karena katanya dia udah capek ngurusinnya. Alasan yang agak lucu ya, tapi kalau kita lihat si Loki atau Sylvie langsung setuju ngambil alih dari opsi pertama yang dikasih sama dia gitu, mungkin bakal berakhir dong ya di season ini. Ya udah gitu, bakal lanjut ke potongan trailer si Loki yang udah dapet Singgasana. Terus nggak ada project multiverse lainnya deh di MCU. Jadi ya menurut gua pilihan ini malah jadi bikin cerita lebih menarik lagi. Jadi ya udahlah, dinikmatin aja lah ya. Kita juga dikasih tahu mau gimana pun pilihan yang diambil, He Who Remains bakal tetap berujung balik ke Citadel at the End of Time. Karena dia memang yang ditakdirkan buat mengakhiri multiversal war. Dan posisi Loki yang udah dapet Singgasana itu kayak tadi yang gue bilang, mungkin ketika nanti He Who Remains reinkarnasi dan akhirnya Loki setuju sama pilihan pertama tadi buat ngelanjutin kerjaan si He Who Remains. Lompat ke adegan waktu Sylvie tetap berusaha ngebunuh He Who Remains, kalimat terakhirnya
see you soon. Dan multiverse mulai kebuka. Membuat Loki terlempar ke TVA lain nih, yang ternyata adalah Kang Empire. Terlihat dari patung 3 Timekeepers yang biasanya kita lihat di episode-episode sebelumnya, berganti ke wujud Kang the Conqueror yang mirip dengan versi komiknya. Mobius dan Hunter B-15 ada di sini akibat multiverse itu sendiri, yang dijelaskan sama Hugh Remains bahwa ilmuwan yang di abad 31 itu nemuin bahwa ada beberapa layer yang berjalan bersamaan meskipun variannya sama. Bisa jadi ini layer lain dari TVA yang sama ini kita ikutin di series Loki, ditambah obrolan Mobius sama B-15 soal satu unit udah punya 63 cabang sendiri. Wow. Nah, itu dia yang bisa gue bahas dari final episode. Semua pada nungguin post credit scene kan sebetulnya, tapi kenapa hanya cuman ada season 2 gitu. Ya bagus sih akhirnya ada announcement, tapi season 2 bakal lama banget menurut gua, karena ini bakal lari ke Quantum Mania dulu karena terkait Kang the Conqueror yang bakal muncul di film itu, dan ada juga di Multiverse of Madness. Jadi masa harus nunggu sampai 2023 ya? Gimana ya? Keburu lupa sih menurut gue, tapi ya udahlah, tinggal nunggu aja. Dan sekian buat video kali ini. Jangan lupa follow Instagram gue kalau berkenan. Dan ya kadang gue suka bahas di situ secara ya intens. Dan yang pasti jangan lupa subscribe YouTube gue. Dan ya sampai bertemu di video berikutnya tentunya. Keeping humble, selamat melanjutkan aktivitasmu. Bye bye.